minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Pertama nasrullah, yang kedua fath. Fatah artinya kemenangan. Fatah disebut juga dengan pembebasan. Kita tidak pernah menyebut sebagai ekspansi. Ekspansi itu menjajah, tapi selalu disebut dengan fatah. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari penyembahan berhala. Fathul Konstantin, pembebasan Konstantinopel. Jadi penggunaan kata ekspansi itu orang barat menuduh Islam menguasai satu daerah. Jadi disebut dia dengan fatah. Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami sudah bukakan engkau sejelas-jelasnya. Fatahillah. Lalu kemudian fatah itu, kemenangan itu diperoleh bukan dari manusia, tapi dari Allah SWT. Makanya bunyi ayatnya, idza jaa nasrullah. Pertolongan Allah dulu. Setelah pertolongan Allah baru fatah. Jadi orang yang sudah berkuasa, Salahuddin Al-Ayyubi fathu Palestina, Muhammad Al-Fatih orangnya Fatih, perbuatannya fatah. Setelah berkuasa, dia tidak merasa ini karena kami, tapi karena nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath. Kapan ayat ini turun? Ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW bersama 10.000 sahabat pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun 8 Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah itu tahun ke-8, tahun ke-9 disebut dengan Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Berdatanganlah berbagai macam kabilah mengirimkan utusan untuk bersyahadat masuk Islam. Itu menunjukkan dakwah yang paling hebat adalah dakwah dengan fatah. Kalau kita punya kekuasaan, maka semua orang akan mengirimkan utusan untuk bersyahadat. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu susah dakwah. Tapi begitu sudah fatah, maka orang pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Idza jaa nasrullah wal fath. Setelah itu apa? Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa. Engkau akan melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, masuk ke dalam agama Islam, afwaja, berbondong-bondong. Afwaja diambil dari kata fauj. Fauj artinya rombongan. Rombongan ini, rombongan ini, rombongan ini. Jamaknya afwaja. Afwaja, berombongan-rombongan, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Orang masuk Islam pada tahun ke-9. Tahun ke-10 Nabi meninggal. Mudah ngingatnya. Tahun 8 Fathu Makkah. Tahun ke-9 utusan-utusan masuk Islam. Tahun ke-10 Haji Wada meninggal. Habis. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dah, setelah Allah menurunkan pertolongan, kita pun menang, orang pun ramai-ramai akan bersimpuh sujud takluk. Setelah itu apa yang dilakukan? 2. Lihatlah bagaimana indahnya susunan Al-Quran. 2 di pangkal, 2 di ujung. Apa 2 yang di pangkal? Nasrullah wal fath. Apa 2 yang di ujung? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, sucikanlah Tuhanmu. Apa makna sucikan Tuhanmu? Memang Tuhan itu kotor, kita yang mengotori Tuhan. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan terbelenggu, mengotori Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara mengatakan al-masih anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Mereka menodai Tuhan. Maka datanglah agama Islam membersihkan Tuhan dari noda-noda yang mereka kotori. Maka selalu kita menyebut Allahu subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika. Sucikan Tuhanmu. Jangan kau kotori Tuhanmu dengan mengatakan kita menang ini karena strategi kita.
Kita menang ini karena latihan perang kita. Kita menang ini karena kita solid. Kita menang ini karena kita hebat. Fasabbih bihamdi rabbika. Setelah engkau sucikan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, minta ampunlah kepadanya. Minta ampunlah kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang suci, bukan Tuhan hawa nafsu. Bukan Tuhan yang kau jadikan, kau buat sendiri. Ada Tuhan yang diciptakan sendiri, ada. Manittakhadha ilahahu hawa. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dijadikannya Tuhan. Tuhan itu kan yang memerintahkan, yang menyuruh dan melarang. Ketika kita menjadikan manusia berkuasa untuk menyuruh dan melarang, kita sudah mempertuhankan manusia. Taj'aluna lillahi andadan min dunillah. Kamu jadikan ada manusia sebagai Tuhan selain Allah. Mengangkat pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama sebagai Tuhan-Tuhan. Allah Ta'ala menyindir perbuatan Bani Israel. Taj'aluna lillahi andadan min dunillah. Maka kita tak boleh. La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah ayat bagaimana Islam memberikan gambaran pada kita tentang masalah kemenangan dan sikap orang beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa orang tidak berbondong-bondong ke Islam sekarang? Karena kita tidak fatah. Kenapa kita tidak fatah? Karena tidak ada nasrullah. Kenapa nasrullah tidak turun? Ayat ini bisa menjadikan orang apatis. Kenapa kita kalah melawan Palestina? Ya karena nasrullah belum turun. Kita tunggu aja lah. Kalau turun Nasrullah nanti kan kita akan menang sendiri. Pertanyaannya kenapa Nasrullah tidak turun? Ini Jabal Rumat. Rumat artinya pasukan pemanah. Jabal Rumat. Yang kecil di depan Bukit Uhud itu Jabal Rumat. Ini pasukan. Kata Nabi, kalian di atas ini. 70 orang. Kalian di atas ini memanah ke bawah. Nanti kalau kalian aku di bawah menang, kalian jangan turun. Kalian tetap di atas. Kalau aku di bawah kalah, kalian juga jangan turun. Kalian tetap di atas. Pokoknya kalian panah aja dari atas. Apa yang terjadi? Menang pasukan Nabi di bawah. Begitu menang, mereka turun ke bawah. Mereka turun, kenapa? Ada rampasan perang. Begitu mereka turun, datang. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Datang Khalid bin Walid dari bawah. Menyerang, merebut. Habis, kalah. Coba kalau mereka tak turun. Pasti menang. Kenapa? Karena Khalid bin Walid turun, mereka panah dari atas. Begitu Khalid bin Walid dengan pasukannya menyerang, tak ada pasukan di atas, akhirnya kalah. Apa kata ulama? Sekali